The Flu merupakan film asal Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2013. Film dengan tema wabah virus ini digarap oleh sutradara Kim Sung-soo, sedangkan naskahnya ditulis oleh Lee Yeong-jong. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. The Flu tak hanya menunjukkan bagaimana bahayanya sebuah virus dalam mengacaukan kota, film ini juga memperlihatkan betapa ganasnya ego manusia saat dalam keadaan terdesak. Ayo kita simak gimana ceritanya, let's go! Film diawali dengan beberapa orang yang akan diselundupkan sebagai imigran gelap ke kota Bundang. Dan salah seorang imigran gelap tersebut menderita sakit batuk. I'm okay. Di situasi yang lain di kota Bundang telah terjadi kecelakaan mobil yang mengakibatkan mobil tersebut terperosok ke dalam sebuah lubang. Di sini kita akan diperlihatkan oleh dua tim penyelamat, yaitu Jigo dan Jingye. Jigo lah yang diberi tugas untuk menyelamatkan korban tersebut. Dan ternyata yang diselamatkan Jigo adalah seorang wanita cantik. Di sini terjadi ketegangan dan kelucuan antara Jigo dan wanita cantik tersebut. Dan wanita tersebut pun berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat Jigo. Namun wanita tersebut sangat angkuh sehingga ia lupa mengucapkan terima kasih kepada Jigo. Namun Jigo sepertinya menyukai wanita cantik tersebut. Malam harinya Jigo pun bertemu dengan wanita tersebut yang bermaksud ingin mengembalikan jaket yang Jigo pinjamkan pada saat penyelamatan yang ia lakukan terhadap wanita tersebut. Wanita cantik itu pun belum mengucapkan terima kasih kepada Jigo malam itu. Bahkan dia meminta Jigo untuk mengambil berkas-berkas yang ada di dalam mobil dalam kecelakaan tersebut. Mereka berdebat dan Jigo pun menolak permintaan wanita cantik tersebut. Di tempat lain terdapat dua orang kakak beradik, yaitu Byung-ki dan Byung-woo, yang ditugaskan untuk mengambil para imigran gelap yang tadi diselundupkan pada saat pertama kali film dimulai. Dan ternyata para imigran gelap tersebut sudah mati. Dan hanya tersisa satu orang yang selamat dalam peti kemas tersebut. Kakak beradik tersebut pun menyelamatkan anak tersebut. Di sebuah parkiran di sebuah mall, sang adik yaitu Byung-woo merasa dirinya tidak enak badan. Lalu tiba-tiba saja anak yang diselamatkan tadi melarikan diri dari mobil mereka. Kedua kakak adik tersebut pun mampir ke sebuah apotik untuk membeli obat. Disinilah kita akan melihat bagaimana penyebaran virus tersebut. Di tempat lain, ternyata wanita cantik tersebut adalah seorang dokter. Dia bernama Dr. Kim. Diam-diam, Jigo dan Jingye berusaha untuk mengambil barang wanita tersebut yang masih tersimpan di dalam mobil pada saat kecelakaan. Disinilah mereka tahu bahwa wanita tersebut adalah seorang dokter. Dan tiba-tiba saja, handphone yang berada di tas wanita tersebut berdering. Dan ternyata yang menelpon itu adalah anak dari Dr. Kim yang bernama Mi-re. Jigo pun menemui anak tersebut yang berniat untuk mengembalikan tas ibunya. Byung-woo pun akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh kakaknya. Dan pada saat itu, Dr. Kim lah yang sedang bertugas. Dr. Kim pun menyimpulkan bahwa pasien tersebut terserang penyakit virus flu burung. Para dokter menemukan hasil video rekaman dari imigran gelap yang telah mati di dalam peti kemas tadi. Sang kakak yaitu Byung-ki ditanyai mengenai informasi soal video tersebut. Dan dia pun melawan para petugas medis yang berada di rumah sakit tersebut.
Di sebuah taman, Mire bertemu dengan seorang anak laki-laki yang kabur dari kontainer tadi. Anak laki-laki tersebut bernama Monsai. Dan tiba-tiba saja rumah sakit tersebut penuh dengan pasien dengan gejala yang sama. Pemerintah dan para dokter pun melakukan rapat, namun hal ini tidak diyakini oleh para pemerintah yang melawan keputusan para dokter. Dan tiba-tiba saja kota Bundang pun kacau oleh virus tersebut. Pada saat Mire bertemu dengan Jigo untuk memberitahukan keberadaan Monsai, Mire tersesat di sebuah mall karena mall tersebut sudah banyak orang yang terjangkit virus tersebut. Dan Jigo pun berusaha mencari Mire. Kota Bundang pun akhirnya diisolasi oleh sang presiden. Dr. Kim menemui Jigo untuk mencari Mire yang sedang tersesat di mall. Dan mereka pun berhasil menemukan Mire. Jigo pun menyuruh Dr. Kim dan Mire untuk segera menyelamatkan diri dari kota tersebut. Ketika Dr. Kim dan Mire akan meninggalkan kota tersebut, mereka dihalang oleh para petugas medis yang ternyata mendengar si Mire batuk. Dr. Kim dan para petugas medis meyakini bahwa Monsai memiliki antibodi penyakit tersebut. Dan mereka bekerja sama dengan pemerintah segera mencari Monsai. Di tempat penampungan isolasi, Dr. Kim baru mengetahui bahwa anaknya Mire telah terjangkit penyakit tersebut. Jigo pun mengetahui hal tersebut. Kota Bundang pun semakin kacau. Monsai pun akhirnya ditemukan di tempat penampungan. Dr. Kim dan para dokter pun melakukan penelitian terhadap darah Monsai yang bisa dijadikan antibodi untuk penyakit tersebut. Pada saat Mire akan dibawa oleh ibunya menuju ke tempat penelitian tersebut, para tentara mencurigai Dr. Kim bahwa Mire terkena penyakit tersebut. Dan Jigo pun mengalihkan bahwa dia yang terkena penyakit tersebut. Dr. Kim melakukan penelitian terhadap darah Monsai. Dan ia berhasil menemukan antibodi serum tersebut. Dr. Kim berhasil menyuntikkan serum tersebut ke dalam tubuh Mire, walaupun akhirnya ia harus dilumpuhkan oleh para tentara. Mire pun dibawa oleh para tentara itu ke tempat penampungan khusus orang yang telah terinfeksi penyakit. Dan Jigo pun berusaha mencari Mire karena dia berada di tempat yang sama. Jigo akhirnya menemukan Mire di antara tumpukan-tumpukan mayat tersebut. Kekacauan pun terjadi di tempat penampungan tersebut, yang ternyata antara pasien yang sakit dan mati pun dijadikan satu untuk dibakar. Dr. Kim pun berusaha menyelamatkan Monsai dari tempat tersebut. Kota Bundang pun semakin kacau. Para warga kota Bundang yang telah terjangkit penyakit tersebut ingin keluar dari kota tersebut menuju kota Seoul. Monsai pun mati dalam kerusuhan tersebut. Dr. Kim pun tetap berusaha mencari anaknya Mire, karena dia yakin Mire memiliki antibodi penyakit tersebut. Dokter yang memberitahukan kepada presiden bahwa Mire memiliki antibodi tersebut. Presiden Korea Selatan pun memberikan izin kepada Dr. Kim untuk mencari anaknya bernama Mire. Pada saat Dr. Kim ingin mendekati daerah perbatasan, tiba-tiba saja dia dihalang oleh para tentara. Dan itu adalah keputusan Schneider yang menentang keputusan Presiden Korea Selatan. Dr. Kim berhasil menerobos para tentara, namun sayangnya ia tertembak. Sang presiden melihat Kim Re dari sebuah layar CCTV di kota tersebut. Dan Jigo pun meyakinkan bahwa Mire memiliki antibodi penyakit tersebut. Dan secara diam-diam, Schneider memberikan perintah kepada pesawat jet tempur untuk membombardir kota Bundang. Presiden Korea Selatan menentang keputusan Schneider.
Dan dia membuat keputusan yang tepat untuk rakyatnya. Rakyat Bundang akhirnya terselamatkan oleh keputusan sang presiden.